warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hamid. Waalaikumsalam Bu Afriska, selamat pagi juga. Oke, gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, baik Bu, sehat-sehat. Bagaimana Bu Alhamdulillah. Afriska kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya juga luar biasa. Oke, Pak Hamid, ini terkait itu Pak, WA Bapak yang kemarin itu loh, kemarin malam. Oh iya Bu, itu Oke, loh. itu ada Eh, apa Pak? Apa ada yang bisa saya bantu? saya itu sebetulnya ingin ngobrol sebentar dengan Ibu Friska, tapi saya takut mengganggu waktunya Ibu. Ini loh Bu, Oh, oke. tentang masalah yang saya hadapi di kelas itu loh Bu. Tapi Oh, itu jika Bu Friska nggak beratan loh. Tapi kalau Bu Friska nggak ada waktu ya lain waktu saja. oke, insya Allah bisa Pak, monggo silahkan. Mari hari ini kita berbincang-bincang sejenak nggih. Kalau boleh tahu ini tentang apa Pak ya? Masalahnya Pak ya? Ini loh Bu, ini tentang permasalahan yang akhir-akhir ini saya hadapi di kelas saya. Hmm, begitu nggih. Jadi ini tentang permasalahan di kelas Pak ya? Yang akhir-akhir ini jenengan hadapi nggih. Iya, gitu Bu. Saya kok galau dengan keadaan kelas saya itu Bu. Oh gitu. Oh nggih Pak. Untuk hari ini kebetulan kita kan nggak punya waktu lama Pak nggih. Ini hanya sekitar 10 sampai 15 menitan saja. Kira-kira dari waktu sekian yang kita miliki dan juga dari perbincangan kita ini, kira-kira Pak Hamid pengen dapat apa ini Pak? Eh, Kira-kira saya ingin mendapat solusi tentunya Bu dari permasalahan yang saya alami ini Bu. Begitu. Nggih, nggih. Sebenarnya permasalahan di kelas itu yang seperti apa Pak yang yang bikin Bapak galau akhir-akhir ini itu? Itu loh Bu, saya ingin sekali membuat kelas saya itu lebih baik dari sebelumnya Bu. Jadi tidak monoton itu. Jadi ada perkembangan lah Bu. Oh, nggih, nggih. Bagus sekali itu, Pak. Jadi, kalau saya narik kesimpulannya nih, Bapak pengen eh, kelasnya itu jadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya, begitu nggih? Iya Bu, karena selama ini saya merasa pembelajarannya saya kurang sekali, kurang menarik intinya bagi murid itu. Jadi anak-anak itu kalau saya rasa itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya itu. Nggih. Ini sambil saya catat, Bapak nggih, poin-poinnya. Nggih, Bu. Iya. Oh, jadi kurang antusias kalau menurutnya Pak Hamid nggih. Nggih, Nah, Bu. ini gini, Pak. Tadi kan Pak Hamid kan, oh ya bentar, ini Pak Hamid mata pelajaran apa nggih yang diampu nggih? Matematika dah Bu saya. Oh, nggih matematika, ngapunten lupa Pak saya. Oh, gini, tadi kan Pak Hamid menyebutkan kalau anak-anak itu Bapak nilai kurang antusias gitu nggih dalam pelajarannya Bapak ya. Iya Bu. Iya, itu kalau boleh tahu Bapak menilai atau menyimpulkan mereka kurang antusias itu dari apa Pak ya? Gini Bu, kalau saya amati Nggih. selama pembelajaran waktu pelajaran saya, beberapa anak itu suka main sendiri, Bu. Ngobrol Hmm. dengan temannya, tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Seperti itu, Bu Clear, Bu. Oh, gitu. Jadi ada yang asik sendiri ngobrol sama temennya, tidak memperhatikan begitu nggih. Iya, Bu. Oh iya, selain itu mungkin ada lagi Pak? Ada lagi, Bu. Ini ada beberapa anak yang hobinya itu izin ke belakang, Bu. Oh, Oh, oke. pipis atau apa, nggak tahu, Bu. Oh, Entah itu betulan atau enggak itu. Kadang-kadang itu setiap 15 menit itu baru izin. kembali. Oh, Bahkan ada yang ngoten. lebih, nggak tahu kemana itu. Oh, gitu nggih. Jadi banyak beberapa anak kayak gitu Pak ya? Iya, Bu. Izin ke belakang lama nggak balik gitu. Oh, ngoten. Kalau menurut Pak Hamid sendiri nih, kira-kira apa yang menyebabkan mereka bisa bertindak seperti itu, Pak? Mungkin bosan ya, Bu, mungkin mengikuti kelas saya. Jenuh mungkin, atau bisa jadi mereka tidak memahami yang saya sampaikan itu. Jadi pelampiasannya dia ya keluar itu, Bu, mungkin. Gitu nggih. Jadi itu yang Bapak ambil kesimpulannya di situ nggih. Jadi mungkin anak itu bosen dan juga kurang memahami pelajaran Pak Hamid di kelas begitu nggih.
Iya, saya kira seperti itu Bu. Kalau menurut pengamatan saya sendiri. Iya iya. Eh, Gini Pak, kalau menurut Pak Hamid, faktor apa saja nggih yang bisa menyebabkan anak itu ya atau murid itu menjadi bosan atau tidak memahami materi yang kita sampaikan? Mungkin dari faktor diri saya Bu sebagai guru ya Bu. Kalau saya mengingat lagi seperti metode pembelajaran yang saya lakukan selama ini, itu kurang bervariatif Bu. Hanya itu saja saya. Biasanya saya menggunakan ceramah, saya beri contoh, anak-anak saya suruh ngerjakan soal. Terkasar itu saja Bu. Anak-anak silahkan kerjakan soal ini, halaman ini, seperti itu. Biasanya seperti itu. Nggih nggih. Sebagian besar saya juga belum melibatkan peran aktif. Jadi anak-anak tuh nggak saya ajak semacam apa Bu. Nah di matematika itu ada mungkin praktek, mungkin belum saya terapkan seperti itu Bu. Oh gitu. Atau permainan itu belum saya terapkan Bu. Nggih nggih nggih. Oh gitu. Jadi kalau menurutnya Pak Hamid, metode Pak Hamid selama ini tuh monoton gitu Pak ya, maksudnya Iya, tidak bervariatif gitu ya. Eh Kalau saya simpulkan berarti kayak masih teacher center gitu Pak ya. iya Bu. Karena Teacher center matematika saya berdasarkan. anggap seperti itu selama ini. Iya, iya. Jadi kalau kita nggak menjelaskan secara gamblang nanti takutnya anak nggak paham gitu kan Pak Iya. ya. Apa itu Iya, iya. perusahaan saya saja gitu. Enggak. Iya. Gini Pak Hamid. Oke, jadi kesimpulannya sekarang Bapak itu ingin membikin atau ingin menciptakan suasana kelas yang menyenangkan gitu ya, sehingga bisa menarik minat murid untuk mengikuti pembelajaran Bapak, begitu ya? Iya Bu, saya ingin Oke, sekali seperti itu. Anak-anak itu antusias, senang antusias. pada pelajaran matematika ini. Selama ini kan Betul. dengan matematika kan koyo anu Bu, musuhan Takut, dengan saya itu. takut Wah, gitu Pak matematika ya? langsung wedi, langsung Iya. keluar itu. Wes, saya ingin pokoknya anak-anak itu senang dengan pelajaran saya itu. Nggih nggih. Iya, bagus sekali itu, Pak. Lalu kalau menurut Pak Hamid sendiri nih, pendapatnya Pak Hamid ya, kelas yang menyenangkan itu yang bagaimana, Pak? Kalau menurut saya, yang bisa membuat murid betah mengikuti pembelajaran itu eh dia ikut berperan aktif, Bu. Jadi kalau dia mungkin bisa berperan aktif, tidak hanya pendengar saja, mungkin dia akan eh bisa lebih senang gitu, seperti itu, Bu. Oh, gitu. Nggih nggih nggih. Jadi, oke, selain yang Bapak sebutkan tadi, betah dan aktif dalam pembelajaran, mungkin ada lagi, Pak? Oke, kalau misalkan kelas yang apalagi ya, Bu, mungkin kelas yang selalu dinanti oleh murid ya begitu ya. Oh, iya, oke oke. Iya, bisa, Pak. Jadi kelas yang anak-anak itu menanti-nanti, betah, aktif gitu, Pak ya? Iya, Kelas yang jadi menyenangkan. matematika ditunggu anak-anak. Pak Hamid ditunggu anak-anak matematika Pak gitu. Saya pengen seperti itu. Iya. Misal nggak masuk dicari-cari gitu Pak ya. Iya, Itu pengen seperti itu keinginan saya. kita. Nggih. Oh iya. Ini kalau misalkan kelas ideal itu kita ibaratkan mungkin di angka 10 gitu Pak ya. Iya, Bu. Kira-kira kelasnya Pak Hamid sekarang Bapak nilai sudah berada di angka berapa nih Pak? Mungkin 7 Bu. Mungkin 7 atau bahkan 6,5 lah mungkin. Karena yaitu banyak belum anak-anak yang belum antusias itu. Oh, nggih nggih. Jadi, penilaiannya Pak Hamid sendiri ada di angka 7 Pak ya. Nah, sekarang, dari obrolan kita yang singkat tadi di awal itu, sepertinya sudah menemukan ya Pak Hamid ya, menemukan permasalahannya, lalu penyebabnya kan juga sudah diketahui nih. Lalu langkah atau rencana apa yang akan Bapak lakukan untuk dapat meningkatkan penilaian Bapak yang masih 6,5 atau 7 tadi bisa mencapai angka 10 Pak? Sebenarnya saya sudah pernah Bu mencoba model pelajaran yang baru, tapi saya masih belum menemukan yang benar-benar efektif untuk pelajaran saya dan untuk anak didik saya ini. Pasnya itu pakai apa? Ngoten nggih. Jadi kalau saya tangkap, Bapak sudah memakai, metode ya, yang menurut Bapak bisa tapi ternyata juga nggak efektif Bapak ya? Iya Bu. Iya, itu kalau boleh tahu metode apa nggih yang sudah Bapak lakukan itu? Waktu itu saya menggunakan metode kuis Bu. Nggih nggih nggih, metode kuis. Oh, jadi gini ya,
metode kuis itu masih belum efektif Pak ya ternyata ya. Iya, belum efektif, Bu. Masih anak-anak belum belum ada gairahnya gitu. Hmm. Lalu kira-kira karena metode kuis tadi belum efektif, sekarang Bapak ada ide lain nggak? Misalkan metode atau rencana aksi mungkin yang mungkin Bapak akan gunakan untuk menjadi solusi atas kelasnya Bapak itu? Oh iya, Bu. Ini saya ingat sekarang. Oke. Kemarin saya akan mempelajari tentang metode pembelajaran berdiferensiasi. Sepertinya itu cocok sekali untuk saya terapkan di kelas saya ini. Iya Pak, itu bagus Bapak nggih. Lalu selain metode berdiferensiasi Pak, mungkin ada lagi? Apalagi ya, Bu? Oh itu, Bu. Bisa juga menggunakan media pembelajaran yang bervariatif dan menarik, Bu. Hmm, Bisa saya gunakan proyektor atau yang lain, Bu, yang ada di sekolah ini tentunya. iya, sip Pak, itu bagus Pak itu ya. Langkah-langkah atau strategi yang Bapak sebutkan tadi itu sudah menurut saya baik sekali Pak. Ya. Lalu Pak Hamid merasakan untuk melakukan rencana yang Bapak sebutkan tadi itu ada dukungan, Bapak memerlukan dukungan dari pihak lain atau enggak nih Pak? Oh, jelas, Bu. Tentunya saya dukungan dari guru lain, dari pihak sekolah itu saya perlukan seperti adanya LCD, adanya media pembelajaran kan saya perlu dipenuhi oleh sekolah, oleh pihak yang lain. Hmm. Jadi termasuk Sarpras juga itu mendukung Bapak ya? Iya, Iya. Lalu kalau tadi Bapak kan menyebutkan dukungan dari guru dan juga rekan guru dan juga kepala sekolah begitu Bapak nggih. iya Itu betul sekali itu, Bu. nggih. Itu kira-kira dukungannya dalam bentuk apa, Pak? Yang dari guru dan kepala sekolah itu mungkin bisa Bapak sebutkan juga. Kalau dari guru, oh saya itu membutuhkan seperti apa, Bu? eh Motivasi lah mungkin seperti itu dari kepala sekolah juga seperti itu dukungan dan juga tadi sarana yang disediakan oleh sekolah itu tadi Bu. eh Iya Bu, mungkin seperti itu saja Bu. Nggih. Jadi dukungan lalu juga sarana mungkin juga itu Pak ya saling eh, sharing gitu Pak ya Iya dengan sharing guru Bu, lain. mungkin ada Iya. guru-guru yang sudah berpengalaman, saya nanti bisa nirunya, bisa saling berkolaborasi misalnya untuk membuat rencana main dia belajar yang memungkinkan. Jadi mungkin teman-teman itu bisa sharing pada saya bisa meniru apa yang dilakukan oleh teman-teman itu. Seperti itu, Bu. Nggih, nggih. Iya, itu bagus sekali Bapak nggih. Jadi memang membutuhkan kolaborasi dengan guru lain untuk mencapai tujuan itu Pak ya. Iya, betul Eh, sekali, Bu. Nggih. Lalu Pak, itu sudah bagus sekali Pak ya. Eh, Mungkin kalau saya kira itu Pak ya, kalau di SMP itu ada MGMP sekolah Pak ya. Iya, Bu, ada MGMP sekolah, iya. Iya, jadi kayak kolaborasinya lewat MGMP sekolah gitu kan juga bisa Bapak nggih. Iya, nanti bisa minta Bapak Kepala Sekolah saya nanti untuk mengaktifkan MGMP sekolah ini, Bu. Oh nggih. Oh sebelumnya belum aktif Bapak ya di situ ya. Jarang sekali, Bu. Hanya kadang-kadang satu semester ada satu pertemuan, hanya untuk memenuhi permintaan dari pengawas saja. Kalau yang aktif itu belum, Bu. Iya. Jadi untuk laporan. Iya, Oke, oke. Oke. Oke, Pak. Nah, jadi sekarang kalau saya simpulkan dari perbincangan kita yang tadi, di sini Pak Hamid sudah tahu nih ya langkah-langkah atau strategi ataupun rencana aksi yang akan Bapak lakukan ke depannya untuk menciptakan kelas yang menyenangkan dan dapat menarik minat siswa. Betul begitu, Bapak nggih? betul, Bu. Alhamdulillah, saya sudah punya gambaran. Pembelajaran yang bervariasi dan media pembelajaran yang menarik itu sip sekali, Bu. Iya, benar Pak. Itu memang eh, sangat bisa membantu sepertinya Bapak nggih. Alhamdulillah. Ya, saya mendukung Gitu. sekali itu Pak. Iya, saya mendukung sekali. Eh, Lalu kira-kira nih Pak Hamid punya gambaran kapan ini untuk melaksanakan rancangan Bapak tadi?
Ini insya Allah Bu, insya Allah ya segera Bu, secepatnya saja. Karena saya ingin pembelajaran saya menjadi lebih efektif dan juga dapat menciptakan kelas yang menyenangkan tadi. Itu ingin sekali segera saya laksanakan. Nggih, nggih. Oke, Pak, baik. Ah, iya, ini juga masuk tahun ajaran baru, Pak, ya. Kan inginnya kita tuh kelas kita itu beda dari tahun sebelumnya gitu, Pak ya. Nggih, Bu. Iya. Biar ada peningkatan, Bu. Katanya Pak Guru Agama itu kalau nggak ada peningkatan itu orang yang rugi kita. Oh, betul. Tetap pun katanya Pak Kepala Sekolah itu kalau tetap pun itu rugi. Apalagi kalau mundur itu katanya bangkrut kita. Seperti itu, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, betul, Pak, betul itu. Oke, Pak. Eh, tadi kita kan sudah ngobrol banyak nih, Pak ya. Gimana sekarang perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang ini? Alhamdulillah, Bu. Saya jadi lega. Nggak disangka ya. Sekarang saya sudah dapat solusi dari Ibu. Permasalahan yang saya tadi awalnya nggak ada solusi saya kira bagi saya. Enggak, alhamdulillah. Saya juga ikut lega, Pak. Kalau gitu saya ikut seneng. Iya, semangat, Pak ya. Eh, mungkin ada lagi, Pak, yang ingin Bapak sampaikan? Untuk saat ini mungkin cukup itu saja, Bu. Saya jadi Hmm, lega. Alhamdulillah senang sekali bisa ngobrol, sharing, bercerita dengan Bu Friska. iya, sama-sama, Pak. Nanti saya harapkan setelah Bapak merencanakan rencana yang tadi Bapak sebutkan itu, strategi yang baru, kita ngobrol-ngobrol lagi nih, Pak ya. Siap, Eh, Bu, nggih, siap. iya, saya pengen denger nih cerita Bapak gimana perkembangan kelasnya setelah menggunakan metode diferensiasi dan media pembelajaran yang bervariasi gitu, Pak ya. Iya, iya, Bu. Setelah saya eksekusi di kelas saya beberapa kali tentunya, Bu, tidak hanya sekali. Kalau saya sekali eksekusi langsung nanti Bu Friska tanya hasilnya gimana Pak Nur? Ya mungkin belum belum ngefek, Bu, ya. Iya, betul, Pak. Eh, Dua, tiga atau empat kali baru nanti tak tak ceritani, Bu, nanti. Siap. Nggih. Kalau begitu sudah selesai Bapak nggih bincang kita Pak nggih. Nggih, Sudah Bu. menemukan solusi nggih. Kalau gitu terima kasih Pak Hamid. Saya kayaknya harus pamit dulu nih Pak ya. Nggih, terima kasih Bu waktunya, Bu. Nggih, Sudah meluangkan sami-sami. waktunya. Nggih. Sami-sami Pak. Ya sudah. Nggih. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih.